Ya, Bapak Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu kita ada di hari kedua Kanva Cetar Kelas ya, cerdas pintar berkarakter untuk Bapak Ibu guru-guru yang cetar hari ini walaupun sedang di bulan Ramadan, bulan puasa, tapi Bapak Ibu tetap semangat untuk menimba ilmu bersama Iki Natuna dan tim trainer Kanva Cetar. Terima kasih. Ada yang nggak puasa? Kalau nggak puasa ini santai nih, enak nih ya. Boleh dimatikan kameranya sambil ngemil atau sambil minum ya. Asal jangan dibuka kameranya, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu bukan Muslim, nggak apa-apa juga, silakan, tidak dimasalah ya. Bapak Ibu kita karena ini di bulan Ramadan, jadi kita punya kebijakan agar kita cepat selesai nih, karena nanti Bapak Ibu ini saya yakin, karena biasanya saya juga gitu. Pokoknya kalau sudah Zoom lewat jam 4, jam 5 itu tuh udah ketar-ketir, ini kapan selesai gitu ya. Persiapan untuk membuat takjil, persiapan paling tidak untuk berburu takjil dan lain-lainnya ya, kita ibu-ibu memahami ya. Jadi kita akan pokoknya segera nih Bapak Ibu, makanya saya walaupun baru 25 orang kita tetap mulai, nanti yang lainnya bisa bisa menyimak lewat recording, tapi saya bingung ini mah semua Bapak Ibu-ibu, bapak-bapaknya malah nggak ada ya, padahal bapak-bapak mah nggak ada tanggungan nanti mau berpikir apa gitu kan, cuman minta aja ini tapi belum pada hadir ya. Dasar atau mungkin lagi sibuk ibadah gitu ya. Tadi zuhurnya belum selesai, mau sampai asar di masjid ya. Oke, Bapak Ibu, saya udah kirimkan ke classroom masing-masing. Sebelum kita mulai nih, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang japri saya tapi terlewat. Apakah ada yang belum masuk ke Google Classroom ya? Oh, Pak Ade Sutisna ada. Iya, siap Pak Ade. Pak Ade mewakili para bapak-bapak. Alhamdulillah akhirnya ada bapak-bapaknya di sini. Ya beneran, loh, cuma satu-satunya loh. Tuh, saya lihat. Nanti bapak-bapak dikeroyok sama mama ini Pak Ade Sutisna. Oh, sudah semua. Terima kasih. Berarti tidak ada yang belum bergabung di Google Classroom ya, karena nanti nilai-nilainya semua ada di Google Classroom. Oke, Bapak Ibu izin saya untuk berbagi layar ya, biar jaringan juga oke. Izin saya untuk mematikan kamera. Kita akan memulai kegiatan kita hari ini, yaitu apa? Materi kita hari ini ada di sini ya, hari kedua tugasnya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu akan belajar mengenai pembuatan Kanvatar dan mengaplikasikannya dalam karusel Instagram ya. Kemudian diupload masing-masing produk yang sudah Bapak Ibu buat tersebut, yaitu link Instagram dan karusel dalam bentuk image ya. Jadi akan ada dua tugasnya, yaitu link, kemudian link Instagram, yang kedua adalah karusel dalam bentuk image. Jadi karusel itu adalah potongan-potongan gambar ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sebentar saya buka screen saya dulu. Gimana sih contohnya karusel itu? Nah, ya. Sebentar saya buka screen mirror HP saya. Mbak Dono, saya nggak punya IG, jadi bagaimana? Bapak Ibu bisa gunakan IG suami, IG anak, IG teman, IG siapa saja kalau tidak mau bikin IG sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat IG sendiri, lebih bagus ya. Jadi Instagram punya sendiri, silakan dibuat. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya, silakan digunakan itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu nanti bisa sampaikan juga ya dengan teman-teman yang tidak hadir di sini, bahwa IG-nya tidak harus IG pribadi kita. Kalau misalnya tidak mau buat, silakan gunakan IG teman, saudara, suami, anak, ya siapa saja boleh. Oke, izin saya install dulu. Ini saya kenapa push terus? Coba kita lihat apakah sudah bisa. Seperti apa sih bentuk karusel ya? Semua Bapak Ibu pasti bisa melihatnya, sebenarnya berada di desain masing-masing. Ini sebentar saya enter lagi.
Kita ulang lagi untuk connect. Nah, baru bisa. Oke, saya akan buka IG saya. Mana dia IG-nya? Nah, ini dia. Ini IG saya, Bapak Ibu. Pasti terlihat di layar handphone masing-masing ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat seperti apa sih karusel itu, seperti apa sih contoh-contohnya Kanvatar yang sudah dibuat oleh peserta-peserta sebelumnya ya. Agak menggeser ke bawah sedikit karena ini banyak sekali. Nah, ini video masih ke bawah. Sabar ya, Bapak Ibu ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak dulu sebentar contoh ya, contohnya seperti apa sehingga Bapak Ibu nanti punya punya pandangan, punya inspirasi, oh seperti ini yang akan saya buat begitu ya. Ini masih jauh lagi karena level 2 ini ada agak lama kemarin ya kita memulai level 2 ini. Tugas belajar mandiri. Oh, ini tugas belajar mandiri. Oke. Kanvatar. Setelah ini akan saya ajak untuk melihat contoh Kanvatar saya sama karusel saya. Kalau sekarang ini kita lihat dulu punya teman-teman. Ini ada level 3, level 2, jadi digabung ke sini ya. Para peserta kumpul di IG-nya level 1, level 2, level 3 plek di sini ya. Cuma yang membedakannya paling hashtag. Hashtag-nya ada hashtag level 1, hashtag level 2, dan hashtag level 3. Nah, ini kalau yang ada TTS seperti ini level 3 nih ya, permainan membuat games. Nah, ini dia. Ini adalah level 2 ya, level 2 nih Bapak Ibu. Jadi, seperti apa Kanvatar nih? Kanvatar yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini bikin sendiri loh Bapak Ibu. Jadi walaupun di Canva itu sudah ada fitur-fitur orang seperti ini, tapi ini kita akan bikin sendiri, disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu, disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, kemudian karuselnya seperti apa? Ini dia, rangkuman materi tema 7. Nah, ini dia karusel. Pengertian pidato. Pidato adalah apa? Tujuan pidato ini, sampai akhir isi pidato disusun, penutup, kesimpulan, dikutip dari mana, kemudian ini terakhir. Ya, nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita membuat sebuah desain apapun ya, desain apapun, itu sudah sering saya sampaikan bahwa jangan tumburan antara huruf-huruf atau tulisan dengan gambar ya. Kalau kayak gini nih tumburan nih. Jadi kita tidak terlalu fokus dengan tulisan, tidak terlihat dengan baik. Ini juga kesimpulan, pas yang di kesimpulannya. Ya nanti pastikan ketika Bapak Ibu membuat tulisan, itu kan ini di tempatnya kosongnya banyak masih bisa, ini harusnya bisa mundur ke bawah lagi. Gitu ya. Ini salah satu contoh karusel buatan teman-teman. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat karusel buatan saya. Nih ya, 3 cara pengelolaan mood saat diskusi online. Ini dia seperti ini, Bapak Ibu contoh karusel itu. Nih, ya, pendekatan emosional, gunakan permainan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah Kanvatar buatan saya, Bapak Ibu, yang ini. Dan karusel ini sebenarnya ya itu adalah bagian panjang gambar yang terpotong-potong, tapi kalau kita geser itu seperti tidak terpotong nih. Lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harusnya ini ada garis kan, kalau Bapak Ibu lihat tadi yang karusel yang sebelumnya, itu ada garis di sini. Nah, kalau ini enggak, nih enggak ada, padahal harusnya ada. Cuma karena dianya adalah template karusel, itu dianya enggak ada. Oke, kelihatannya bersih gitu kan. Ada lagi enggak? Nah, ini juga, nih ada salah satu Kanvatar dan karusel yang sudah saya buat, 5 tips menjaga kewarasan saat mengajar daring. Nah, gini.
Nih ya, ciptakan suasana menyenangkan, gunakan berbagai model pembelajaran, pilih waktu yang fleksibel. Jadi ya dia tidak kepotong, padahal ini sebenarnya kepotong. Ya, kalau Bapak Ibu tadi menyimak punya Kanvatar punya teman-teman yang itu tadi kan ada kepotong-kepotong desainnya, ya itu tidak rapi. Tapi bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu bisa cari template nanti yang rapi, yang bisa digunakan seperti tidak terpotong gitu ya. Sebentar, contoh lagi deh, mana ya? Nih ya, tips-tips tetap bugar di bulan Ramadan. Nah, yang seperti ini yang saya bilang tadi, ini desainnya itu seperti terpotong, padahal dianya bagusnya itu menyambung ya. Jadi kalau kayak gini nih. Nih warnanya sama. Tuh, ya. Nah, ini juga nih, warnanya sama. Padahal ini kan harusnya terpotong. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagusnya yang seperti ini apa yang terpotong seperti ini? Ya, apakah bagus yang seperti ini, yang dianya halaman pertamanya warna biru dan ungu, kemudian halaman kedua warna pink, atau halaman pertama dan halaman kedua itu sama-sama pink, sehingga terlihat seperti tidak terpotong. Tuh, ya. Bagus ini ya, bagus yang warnanya sama kan? Nah, benar Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendesain, usahakan warnanya sama setiap halaman. Jadi seakan-akan tidak terpotong nih. Ya, boleh materinya apa saja. Kemudian boleh materi pembelajaran seperti yang tadi, atau boleh tips-tips, boleh juga. Kemudian pastikan jangan ini antara gambar sama tulisan itu jangan ini ya, jangan tumburan bahasanya. Karena kalau tumburan itu tuh kecelakaan ya, kecelakaan itu tuh nggak enak, sakit. Ini juga nggak enak dilihat mata. Kalau misalnya mau dianya ini tertutup, ya boleh digeser sedikit orangnya atau tulisannya dikecilin. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak ya? Saya akan ajak lagi untuk melihat. Ini bapak-bapak nih yang kerjain. Jembatan keledai sistem periodik unsur. Nah, ini dia. Tips cepat hafal. Oh ya, ini Kanvatar yang dibuat sama Bapak Solihin. Kemudian ini golongan 1A alkali, golongan 2. Nah, kalau yang seperti ini apakah bisa kita atur sehingga dianya menyerupai? Bisa sih sebenarnya ya. Cuma takutnya nanti berubah. Kalau yang seperti ini mungkin di pengecualian lah. Tapi jangan sampai ramai banget ya Bapak Ibu ya. Ini kita cari desainnya itu tuh yang jangan sampai ramai banget. Ini kan golongan 7A halogen. Ferdi, Clara, berlibur, ikut atasan. Dulu saya hafal banget ini. Waktu zamannya SMA kita disuruh ngapal itu kan ya. Ada lagi nggak ya? Nah, ini dia. Nah, ini ramai juga ya, Setumpuk Agatha Christie. Novel Agatha Christie terbaik versi saya. Ini Kanvatarnya, cakep banget Kanvatarnya ya. Nih, dia bikin Kanvatarnya seperti ini cakep banget nih. Tuh. Tuh, dan ini bisa loh Bapak Ibu bikin sendiri. Ya, kemudian ini dan ini dianya memang tidak terpotong tuh, ya, dan itu bagus. Nah, oke, apakah bisa Bapak Ibu buat seperti ini? Bisa dong. Ayo kita mulai, ya. Sekarang sudah melihat ya, Kanvatar itu tuh yang ini nih Kanvatar si orang ini. Kanvatar itu yang bentuk kartun itu, tapi kita bikin sendiri, ya, bukan ngambil dari elemen Canva. Kemudian carousel, nah ini Kanvatar nih, ya. Nah kalau ini adalah versi yang masih pemula. Kalau tadi versi yang udah ini kayaknya udah expert gitu ya. Tapi gemoy gini kan. Nah ini kita bisa bikin sendiri. Tuh, yang seperti ini Kanvatar. Carousel adalah seperti ini. Tuh. Dan tadi sudah kita sepakati bersama bahwa satu warna itu lebih bagus ya. Karena bersatu itu kita teguh, bercerai itu kita runtuh. Oke, ini Kanvatar dan carousel. Terus linknya yang mana yang dikumpulkan? Kalau kita sudah posting di IG, Bapak Ibu pasti ada titik 3 di atasnya. Kemudian kita pilih salin tautan. Maka tautan itu yang dikumpul di Google Classroom. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu pastikan berada di timnya. Mau di edukasi sendiri pribadi atau Bapak Ibu berada di Guru Cetar atau Bapak Ibu berada di tim milenial,
bebas ya. Yang penting Bapak Ibu berada di Canva untuk pendidikan. Kenapa? Karena elemen-elemennya itu nanti kalau Bapak Ibu berada di Canva gratisan itu sulit untuk mencari elemen yang cantik ya, yang oke. Oke, kita mulai. Bapak Ibu klik buat desain, kemudian kita akan gunakan kanvasnya konten Instagram ya. Kita pilih Instagram post ini 1080 kali 1080 pixel. Kemudian kita akan mulai membuat desainnya si wanita-wanita dan pria-pria yang lucu-lucu yang akan Bapak Ibu buat dari elemen-elemen di Canva. Ya, kita nggak ambil template yang ada di situ, kita gunakan kanvas kosong aja seperti ini. Kemudian kita akan bermain di elemen. Elemen yang akan kita gunakan itu adalah elemen blob. Bapak Ibu pernah menggunakan elemen blob? Belum pernah, sekarang kita mulai. Ingat, kita tidak ambil template ya. Kita tidak ambil template. Oke, saya tidak ngambil template di sini, saya tidak gunakan template-template yang ada di sini, tapi saya buka elemen. Di elemen ini ya, saya akan ketik BLOB. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, BLOB. Jangan salah, bukan boba, bukan blood, bukan blobs, bukan blob, tapi BLOB aja. Oke, saya akan klik BLOB-nya, kemudian dia akan muncul seperti ini. Kita pilih yang grafis. Kita pilih yang grafis aja. Ya. Kemudian saya akan ambil blobnya, Bapak Ibu juga silakan ambil blobnya yang sesuai mukanya, yang mau mukanya seperti apa. Sebentar. Saya akan lihat yang contohnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nih ya, saya biasanya itu menggunakan blob muka yang ini. Tuh, ya. Tinggal kita geser aja ke bawah. Nah, dia akan berada dagunya itu tuh di bawah seperti ini. Tuh. Ya, ini udah kelihatan bentuk mukanya. Pertama, kita pakai ini. Kemudian kalau nggak suka warnanya, kita bisa ganti warna di sini. Misalnya saya mau warnanya agak soft dikit ya. Nah, atau seperti ini warnanya atau agak kuning-kuning gimana gitu ya, seperti warna kita lah, warna orang Indonesia. Nah, begini boleh ya, tergantung Bapak Ibu maunya warna apa. Oke, ini saya udah gunakan warna ini, saya kecilin sedikit. Ini untuk muka ya Bapak Ibu ya. Boleh ini saya gedein kanvasnya. Ini untuk muka. Mukanya sudah ada. Sekarang karena dia pakai jilbab, ini akan saya jadikan 2. Caranya adalah saya tinggal blok, kemudian saya Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, ada 2 ya. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dia ada 2. Sekarang salah satunya mau saya ganti warnanya menjadi hitam. Tinggal saya klik saja. Ya, sudah hitam kan? Kemudian ini saya bawa lagi ke sini. Bawa ke sini menutupi, kita besarkan sedikit, posisinya kita mundurkan. Tada, jadi deh anak jilbab. Gitu ya caranya ya. Pertama diduplikatkan, ganti warna, kemudian ditempelkan, kemudian dibesarin. Baru posisinya dimundurin. Oke? Ini sudah jadi nih anak jilbabnya nih, mau digedein sedikit lagi boleh seperti ini atau enggak. Kemudian saya akan pakaikan dia jilbab. Nah, kita masih ada di sini Bapak Ibu di blob. Saya akan gunakan blob yang biasanya saya pakai untuk jilbab itu adalah saya geser, geser, geser. Nah, ini adalah blob yang biasa saya gunakan untuk jilbab. Ya, ini tinggal saya puter aja seperti ini.
Kemudian warnanya saya akan ganti dengan warna Wardah misalnya. Oke, nah ini kemudian saya taruh ke belakang, posisinya saya mundurkan. Karena tadi ada muka sama jilbab, jadi saya mundurkannya 2 kali Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu yang gagal memundurkan, katanya Mbak Dona kok nggak berubah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mundurkannya harus berapa kali. Karena kan kita harus melihat ada berapa layer, ada berapa lapisan yang digunakan di desain kita. Ya, kalau tadi saya yang pertama ini ada muka, ada anak jilbab. Berarti ketika saya klik posisi, saya klik mundur, itu harus 2 kali. Oke, seperti itu. Nah, ini udah jadi nih jilbab saya nih. Tuh ya, tapi masih kependekan Mbak Dona. Kalau menurut Bapak Ibu itu masih kependekan, bisa Bapak Ibu tambahkan ya dengan blok yang lain seperti ini. Ini ya bloknya ya. Kemudian saya klik warna yang sama, warna Wardah tadi. Kita tunggu, oke. Kemudian kita bentuk aja dianya seperti jilbab beneran yang nah, seperti ini. Tinggal kita mundurkan lagi. Tep. Jadi deh panjang jilbabnya. Oke? Bapak Ibu, aman sampai sini? Saya mau lihat. Ulangi yang pakai jilbab. Instagram apa tadi teh? Instagram post. Ulangi yang pakai jilbab. Ya, pertama tadi kita bikin blog, ketik di sini LOB, kemudian kita pilih mukanya, kemudian kita duplikatkan, ya, baru digabungkan. Oke, ini saya kecilin dulu deh. Saya kecilin seperti ini. Ya, kemudian saya naikin ke atas. Belum saya kelompokkan, dikelompokkan aja nanti terakhir. Nih, kecilin dulu. Tuh, gitu ya. Oke, ini kalau sudah Bapak Ibu, saya akan kasih mata, kasih mulut, ya, dan kasih aksesoris yang lain. Bagaimana caranya? Caranya kita tinggal tambahkan elemen. Ukurannya berapa tadi Mbak Dona? Izin sholat silakan. Elemen jilbab apa ya? Masih gunakan blok Ibu, BLOB. Ukurannya 1080 kali 1080. Itu kiriman Instagram atau kirim konten Instagram. Oke. Nah, ini bagaimana caranya saya memberikan mata, memberikan mulut di sini. Bapak Ibu bisa gunakan elemen yang ada di sini. Elemen masih elemen ya. Kemudian Bapak Ibu ketik di sini mata. Nah, akan muncul banyak sekali mata-mata. Mata-mata yang bisa Bapak Ibu pakai. Ya, misalnya saya mau pakai mata yang ini Mbak Dona. Saya tinggal kecilin saja. Kemudian saya duplikatkan, Ctrl+C, Ctrl+V, jadi dia ada 2 ya. Tapi kan nggak mungkin dia seperti ini, jadi ini saya balik. Baliknya balik horizontal aja. Jadi cocok dia kanan sama kiri. Nah, kayak gini. Ya, kalau misalnya masih kebesaran, silakan dikecilin. Kalau sudah cocok, ya udah nggak apa-apa. Nih ya, saya kecilin misalnya. Oh, nggak bisa lagi dikecilin dia. Besarin bisa, kecilin nggak bisa. Saya taruh deh, cocok atau enggak. Karena terkadang nggak cocok. Nah, kalau menurut Bapak Ibu udah cocok, udah oke, silahkan dipakai. Ya, kalau saya jarang sih pakai mata-mata yang seperti ini. Biasanya saya pakai cuman garis lengkung. Nah, ya, kalau nggak cocok, bisa pakai mata yang lain. Saya biasanya cuma pakai garis lengkung aja yang seperti ini. Nih. Ini tinggal saya kecilin aja. Saya taruh aja di sini. Tapi dianya jadinya seperti mejem. Bisa dibalik deh, balik vertikal. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita duplikat. Ctrl+C, Ctrl+V. Oke. Nah,
Begini ya, udah kelihatan enak. Biasanya saya pakai yang seperti ini matanya ya. Sekarang mulut. Kita cari mulut ya. Mulut. Ketik saja mulut akan muncul banyak sekali tuh. Ya, saya bisa pakai yang ini. Mbak Dona hidungnya mana? Kalau mau pakai hidung boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Karena apa namanya, tidak harus sama ya Bapak Ibu ya, sama banget sama muka manusia itu nggak harus sih. Nah ini dia. Kalau nggak cocok, ini saya bisa besarin dikit lagi biar enak lihatnya. Kalau nggak cocok ya bisa Bapak Ibu ganti mulutnya. Mbak Dona saya ganti mulutnya deh, misalnya saya mau pakai yang ini. Boleh silakan. Atau kalau ini putih ya, nggak bagus ya putih ya, harusnya dianya ada warna-warnanya. Saya mau pakai yang ini bagaimana? Apakah cocok? Karena Bapak Ibu yang menentukan cocok atau tidaknya. Waduh, besar banget. Nah, begitu. Ya, ini mau saya ganti warnanya jadi soft sedikit. Ini terlalu menor. Mungkin warna ini. Saya ganti agak soft. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ya, udah nih jadi ya Bapak Ibu saya sudah pakai mata, kemudian saya ada mulutnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan yang lain, misalnya saya mau tambahkan kacamata, bisa nggak Mbak Dona? Silakan, tinggal diketik aja kacamata, kemudian pakaikan. Nih banyak ya model kacamatanya banyak. Tinggal Bapak Ibu pilih aja yang mana. Misalnya saya mau pakai yang ini, tinggal kecilin, kemudian kita taruh. Nah, jadi deh. Ya, seperti ini. Toh, ya. Ya, jadi terserah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau dia pakai kacamata, ya oke, silakan. Atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, bebas. Misalnya mau ganti kacamata. Kacamatanya banyak sih modelnya nih, Bapak Ibu bisa misalnya Bapak Ibu maunya yang seperti ini juga. Bapak Ibu bisa klik ini, kemudian tampilkan yang serupa, maka akan modelnya akan muncul yang serupa. Tuh. Apakah mau yang segi 4? Boleh juga. Misalnya nggak cocok dia yang warna yang bulat, maka saya mau pakaikan yang segi 4. Ya, kita kalau pakai kacamata kelihatannya lebih ini ya Bapak Ibu ya, lebih seperti pinter banget. Nah, gitu ya. Ini matanya sepertinya matanya terlalu dekat. Akan saya mundur, akan saya jarakkan dikit. Nah, oke. Masih kurang nih yang sebelah sini nih. Oke. Nah, udah oke, saya pakai itu aja. Sekarang matanya udah, mulutnya udah cantik. Tinggal kita pakaikan bajunya lagi ya. Bapak Ibu kalau baju ini sebenarnya jilbab ini ya bisa Bapak Ibu atur sesuka hati. Mau dianya bentuknya seperti ini, mau dianya bentuknya memanjang, jadi tergantung kita ya. Nah, misalnya dia bentuknya seperti ini. Oke, atau Bapak Ibu mau bikin dianya jilbabnya bentuknya seperti ini. Seperti berkibar-kibar, seakan-akan berkibar, itu boleh banget. Ya, tergantung Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau pakai bentuk blob yang lain. Ya, itu bebas aja sih. Nah, oke. Sekarang saya mau kasih dia baju, Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya saya kasih dia baju? Bapak Ibu bisa gunakan ini. Kita pilih di elemen, kita ketik di sini gaun.
akan muncul banyak sekali gaun yang bisa Bapak Ibu gunakan. Mulai dari rok, mulai dari tangan, ya ada yang biasa aja. Tuh. Ya, banyak. Saya mau pakai yang ini, Mbak Dona, boleh nggak? Ini kan ada ininya ya. Ini ada badannya dia. Kita tinggal tutup aja. Saya mau pakai ini, saya taruh di sini, kemudian dia dimundurkan seperti ini. Oke, tinggal kita kecilkan lagi. Tapi tangannya itu tuh nggak bagus banget ya. Tangannya di bawah. Nah, ini roknya ternyata sama. Tuh, ya. Atur. Mundur. Tuh, ya, jadi seperti itu. Apakah Bapak Ibu mau yang seperti ini atau saya ganti jilbabnya deh yang ini. Saya kasih elemen bloknya. Begini, kemudian saya mau pakai elemen bloknya yang mana ya untuk jilbab saya. Nah, gitu. Pastikan ini dimundurin ya. Kemudian ini mau saya tambahkan sedikit lagi. Oke. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi lebih cantik ya sesuai dengan bajunya yang tadi. Nah, ini warna gaunnya juga bisa kita ganti ya biar saya mirip-mirip dengan ini bajunya. Saya kasih dia modelnya listnya adalah list warna jilbab. Tuh ya. Yang ini juga saya mau ganti listnya jadi list warna. Oh, nggak bagus. Nggak masuk. Ininya aja deh. Coba masuk nggak? Nah, listnya list warna jilbab. Ini juga. Nggak bagus. Ini aja, oke. Sudah oke nih. Ya, sekarang mau ini juga bisa diganti, nggak harus warna coklat ya. Kalau nggak suka biru, biasanya cocoknya sama warna apa? Nah, ini cocoknya. Kemudian atasnya juga harus kita samain. Berarti ini mau saya ganti warnanya. Nah, gitu. Terus yang ini mau saya ganti warnanya jadi oh, nggak bagus. Merah tua? Oh, enggak. Kita cari yang oke. Ini oke. Sip. Nah, oke ya. Saya udah oke nih, Bapak Ibu. Tinggal saya tambahkan tangan, kemudian saya berikan sepatu, maka selesaikan patarnya. Tangan ambil di mana? Bapak Ibu bisa gunakan tangan. Di sini Bapak Ibu ketik aja tangan seperti ini. Akan muncul dia banyak sekali tangan yang bisa digunakan. Tuh, ya tinggal dipilih aja mau yang mana. Atau Bapak Ibu bisa tetap bisa juga menggunakan elemen blok tadi. Ya, elemen bloknya tadi Bapak Ibu pakai aja. Biasanya saya kalau tangan itu saya pakai yang ini nih ya, karena kan kanvatar itu tidak harus sama, tidak harus benar-benar menyerupai manusia ya, nggak bagus seperti itu. Nah, saya taruh aja di sini, kemudian saya mundurin seperti itu, maka jadilah tangannya. Kita kecilin aja. Jangan lupa untuk di copy paste
kemudian dibalik, ya, biar bisa dipakai untuk yang di sebelahnya. Begitu. Sekarang ini saya mau tambahkan apa lagi? Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan dia topi. Saya mau pakaiin topi dianya. Pilihlah topinya yang seperti apa, topi pesta kah? Ya misalnya yang ini deh. Dicucok. Kita kecilkan. Sesuaikan dengan kepalanya. Oke. Ya. Kalau nggak suka, bisa cari yang lain lagi. Banyak sih model-model topinya yang bisa dipakai, atau mau pakai hiasan apa. Misalnya saya yang ini, topinya cocok nggak yang ini ya? Kalau yang tadi nggak cocok. Bagaimana caranya? Nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Mau tambahkan apa lagi? Mau tambahkan tas, boleh juga. Saya akan tambahkan tas. Kalau tas ada juga nih, banyak juga. Bapak Ibu bisa gunakan tas yang mana saja, karena dia agak-agak vintage gitu ya. Saya akan pakai tas yang, misalnya saya suka satu tas yang ini ya, misalnya nih ya, saya tinggal klik aja titik 3, kemudian saya, ini titik 3. Saya cari di sini. Oh, nggak bisa. Saya akan gunakan ini. Kemudian saya klik titik di sini I. Kemudian tampilkan semua yang sama. Tampilkan lebih banyak, nggak ada ya. Ini saya akan taruh di tangannya. Apakah cocok? Nggak cocok. Yang ini yang cocok. Ini boleh dimundurin. Tuh, ya. Nah, selesailah Bapak Ibu. Oh, belum. Sepatu lagi terakhir. Sepatu. Saya akan kasih dia sepatu yang ini. Atau yang ini boleh juga. Nih, tinggal kita taruh aja. Jadi, model-model zaman sekarang lah ya. Kayak sporty-sporty gimana gitu. Nah, sip. Jangan lupa dimundurin. Oke. Selesai, Bapak Ibu. Ada yang sudah selesaikan vatarnya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai boleh dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa dikunci. Nih, saya blok dulu semuanya, kemudian saya kelompokkan. Jadi ini tidak hilang-hilang, tidak berubah. Apa sih namanya? Dia akan terkunci. Kalau kita geser-geser tidak akan berubah posisinya. Tuh, ya, ini satu sudah. Kan vatar saya sudah jadi. Bapak Ibu silakan buat juga. Jangan apa namanya? Mbak Dona, saya cowok, apakah saya harus bikinkan vatar cowok? Enggak harus. Kalau misalnya saya mau bikinkan vatar yang cewek, boleh. Mbak Dona, apakah harus pakai jilbab? Enggak harus, ya. Bapak Ibu ya, karena kita juga bisa bikin tanpa jilbab. Sekarang kita akan praktikkan yang tanpa jilbab. Yang kalau tanpa jilbab ini sama seperti bapak-bapak ya. Bapak-bapak atau tanpa jilbab dia caranya sama. Kita kembali ke blog. Kemudian saya pilih sebuah ini bentuk muka. Nah, yang ini ya. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, pastikan ketika kita membuat warna kulit muka, kemudian warna tangan, itu sama ya, jangan sampai dia seperti menggunakan krim bermerkuri, sehingga warna mukanya lebih putih daripada warna tangan. Ya. Oke, ini saya ambil mukanya yang bentuknya seperti ini, si Bapak ini, nggak apa-apa, agak gelap sedikit, boleh dikurangi. Ini, oke. Nah, sekarang kita kasih rambut langsung.
Rambut atau topi atau peci boleh. Kita ketik aja rambut. Pilih rambut. Sekarang Bapak Ibu boleh pilih, kalau misalnya ini saya mau bikinnya ini ya, tanpa hijab ya. Jadi ini rambutnya. Saya taruh di sini. Kecilin boleh. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi udah langsung jadi nih, mukanya ada, rambutnya ada. Ini rambutnya ngeri banget ya, warna-warni ya. Tuh, saya ganti aja ini. Nah, sip. Kemudian mukanya sekarang lagi. Tinggal dicari aja mukanya, sama caranya seperti ketika kita menggunakan mata yang tadi ini di sini. Bapak Ibu tinggal kasih mata dia. Misalnya ini si ibu-ibu yang ini dia lagi marah gitu ya. Karena kadang-kadang mata itu bisa langsung ini loh. Dari ekspresi mata aja bisa berganti ekspresi muka. Ya, saya pakai yang mana ya? Kalau misalnya saya mau pakai yang tadi sama yang ini, tapi saya mau pakai model yang lain, saya tinggal tampilkan yang serupa, coba. Oh, yang serupanya bukan mata. Yang serupanya malah unicorn. Berarti ini adalah mata unicorn. Rekomendasi ajaib, tapi tidak ajaib. Mana nih mata lagi marah? Karena kadang-kadang mencocokkan mata itu lebih sulit. Saya ambil dia. Langsung ini juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu ya. Nah ini kan, ini jadi seakan-akan dianya pakai kacamata doang. Gini, tapi matanya jadinya nggak ada. Jelek ah. Kalau saya pakai mata ini, cocok nggak kira-kira? Kita taruhlah di sini. Oke, cocok-cocok aja ya. Nah, sip. Kemudian mulutnya sekarang. Saya ambil berbagai ekspresi mulut. Ingat ketika kita menggunakan ekspresi mulut itu, ada yang langsung berubah dia jadi marah, ada yang langsung dia berubah jadi sedih atau tertawa. Saya akan pakai yang ini misalnya. Tuh, langsung berubah dia jadi ibu-ibu judes. Ini ada nggak guru siapa nih yang seperti ini? Kalau lagi marah-marah. Nah, ya. Nah, ini lihat Bapak Ibu ya, pastikan ekspresinya itu sesuai. Sebelahnya lagi marah-marah, sebelahnya lagi senyum. Kalau ini Bapak Ibu pakai ya tentu dia jadi marah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai yang ini jadi tersenyum nih. Atau ketawa. Tuh, ketawa deh dianya. Atau lagi ngomel ya, bisa juga ya. Ya, tergantung Bapak Ibu mau pakai yang mana. Misalnya cantik atau cantik. Tuh, ya. Oke, saya pakai ini saja. Waduh, ini kelihatan ibunya judes.
Kemudian bagaimana bajunya kalau misalnya dianya tidak pakai jilbab seperti ini? Bebas ya, baju Bapak Ibu bisa ketik saja kemeja atau apa namanya, jas. Tapi jangan lupa Bapak Ibu pastikan jasnya jas perempuan karena dia jas wanita. Coba. Kita langsung bisa kasih dia baju. Lehernya kemana, Mbak Dona? Bisa Bapak Ibu pakai ini ya, segi 4 ya. Sebenarnya kalau bentuk leher juga ada, tapi kalau kita ketik di sini leher, tuh dia muncul deh. Nih ya, kita bisa pakai. Tapi ini cowok ya, nggak mungkin pakai leher cowok. Ini cewek nggak nih? Ini kita ganti warnanya dulu sama seperti warna muka. Oke. Kita taruh di sini. Oh nih, warnanya nggak sama dengan warna muka. Warna mukanya mana sih? Ini ya? Oh iya. Oke. Kemudian mundurin. Nah, ya jadi deh. Sekarang tinggal kasih kaki, kemudian tinggal kasih tangan. Ya, ini. Nggak ada. Oke. Satu lagi ya, biar dia sama. Balik horizontal. Kemudian ini pastikan seperti yang tadi saya bilang. Dulu, ini berarti harus kita singkirin. Warna tangan ini harus sama dengan warna muka. Pokoknya warna ini ya. Nah, sip. Ini juga. Oke, baru saya pindahkan lagi. Mundurin. Oke. Ya, baru kaki. Kakinya kaki semua. Yang ini aja nih, nggak ada yang kaki sampai bawah. Mulai dari lutut mungkin ya. Oh, dia munculnya seperti ini. Berarti saya akan coba sepatu. Tidak ada juga. Saya akan coba kaki pakai sepatu. Kayak gini nih, tapi ini hitam. Dan dia madep sana. Kan nggak cocok ya. Tuh, nggak cocok sama sekali. Kita masih mencari ini, saya ganti muka. Oke.
hancurin. Sip. Nah, oke. Ya. Nah, kalau sudah, ini akan saya kunci lagi. Kemudian saya kelompokkan. Ini kaki, bisa nggak sih ganti warna baju? Sip. Lebih oke ya. Nah, jadikan avatarnya tanpa jilbab dan dengan jilbab. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa praktikkan. Mbak Dona, apakah bisa berdiri aja? Apakah nggak bisa duduk? Bisa dong, ya. Bapak Ibu nanti sama aja caranya. Pertama mulai dengan muka, kemudian dengan tangan, kemudian Bapak Ibu pilih yang bentuk blob yang cocok, itu bebas aja, ya. Nah, untuk kanvatarnya berapa Mbak Dona? 1, hidungnya belum teh. Iya, nggak suka saya pakai hidung. Biasanya nggak saya kasih hidung. Biar nggak ini ya, biar nggak mirip manusia banget. Kan kalau ini kan kartun ya. Ya, kalau misalnya mau pakai hidung, Bapak Ibu mangga silakan. Minimal 1 ya, maksimal bebas. Berapa aja. Terima kasih. Oke, sip. Nah, ada juga kadang-kadang Bapak Ibu ini yang bikin ya, saya pernah bikin kanvatarnya itu adalah kanvatar yang bentuknya duduk. Itu sama aja caranya. Misalnya saya mau pakai yang ini mukanya, saya copy dulu. Saya copy di sini. Kemudian saya pisahkan. Saya mau ngambil mukanya ya. Karena kan enak ya. Ini tapi badannya saya hapuskan. Ini juga saya akan bikin dianya seperti lagi duduk. Kemudian nggak pakai kacamata, jilbabnya saya ganti warnanya jadi merah, ubah semua, tuh ya. Kemudian tasnya saya buang, saya akan tambahkan dia blob, bajunya boleh deh ganti juga. Ini juga bibirnya saya tambahkan jadi merah, merah merona. Oke, kemudian matanya, ini saya balik vertikal. Langsung berubah ya. Jadi ini, kemudian saya mau kasih kacamatanya kacamata hitam deh, kacamata. Ada kayaknya kacamata hitam, nih dia. Oke. Nah, sekarang saya mau bikin dia duduk nih, Bapak Ibu. Ya, ini kacamatanya nggak terlalu turun. Oke. Sekarang saya mau bikin dia lagi duduk, saya gunakan blob. BLOB. Ya, di blob ini sebenarnya Bapak Ibu bisa bikin dia bentuknya seperti apa saja, tergantung Bapak Ibu. Mau dibikin duduk, mau dibikin seperti apa. Saya akan cari bentuk blob yang biasanya bisa digunakan untuk modelnya dia seperti duduk. Ya, biasanya menggunakan yang ini. Ini kita tinggal putar saja. Begini. Mau dia duduknya madhab kanan, mau dia duduknya madhab kiri, boleh. Oke, oh nggak bagus kalau madhab sini, madhab sana aja. Nah. Begini ya. Kemudian saya tambahkan lagi bagian bawahnya.
Oke. Kemudian ini saya mundurkan. Ini juga, ini nggak usah dimundurkan. Nah, kita tinggal atur aja, ini badannya yang belum nih. Terus mundurin. Oke. Ini badannya kita tinggal kasih dianya bentuk ini ya, bentuk lengan ya. Lengannya itu kita pakai yang ini, mana dia? Sebentar. Nah, ini dia. Saya mau pakai lengan yang ini, tinggal saya besarin. Karena bajunya warna hitam, maka ini lengan saya pakai hitam juga. Oke. Oh, nggak bagus kalau hitam ya, abu-abu deh. Mundurin. Hitam aja deh. Balik vertikal. Satu lagi. Satu lagi elemennya, bloknya yang mana? Jadi memang sesuka hati kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan bentuk blob yang mana saja. Kemudian Bapak Ibu bisa, oh ini bisa saya pakai untuk ini nih. Oh ini bisa saya pakai untuk ini gitu ya. Ini saya balik dulu. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu ini kemudian kasih tangan lagi. Tangannya tadi kita pakai yang ini aja boleh. Orangnya gemuk pisan gitu ya. Kelihatannya gemuk banget. Tuh, ya. Dia nggak akan kelihatan seperti lagi duduk kalau Bapak Ibu nggak kasih ini tempat duduk. Jadi ini harus ada tempat duduknya. Ini biar nggak terlihat gemuk banget. Saya kecilin sedikit. Nah, ini kita bisa geser kayak gini. Nah, sekarang waktunya memberikan tempat duduk. Biasanya di elemen saya akan ketikkan kata kursi. Mau kursi apa deh, boleh kursi taman, kursi apa, terserah bebas ya. Nah, kalau mau bikin kursi taman, boleh juga. Ini tuh ada ya. Yang ini nih akan saya
Dikelompokkan dulu. Ini saya kelompokkan. Saya kecilin. Baru saya taruh dia di kursi taman. Ini harus digedein ini. Mundurin. Jadi deh, dia terlihat seperti lagi duduk. Ya, tinggal Bapak Ibu kasih sepatu, jangan lupa. Ini sepatunya. Pilihlah sepatunya yang kira-kira cocok dengan posisi dia lagi duduk seperti itu. Misalnya yang ini deh. Balik horizontal. Oke. Jadi deh ya, kita taruh buku di sampingnya. Nih. Seakan-akan jadi lagi mau membaca buku. Kemudian kita taruh tas. Tasnya mana nih yang cocok nih? Saya cari dulu. Ini coba ada lagi nggak yang sama? Tas selempang. Ini ya. Sini, tapi saya balik horizontal. Ini bisa kita potong ya, jadi kelihatan seakan-akan dianya ini apa namanya bagian atas enggak yang ini ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, selesai deh. Seperti itu Bapak Ibu mau bikin dianya duduk, mau bikin dianya berdiri, mau dia bikinnya lagi megang apa, lagi apa, itu bisa Bapak Ibu terserah. Ya mau cewek, mau cowok bisa. Sudah saya praktikkan, ya ini kenapa mulutnya gede banget ya. Coba saya pisahkan dulu. Kecilin dikit dong. Oh nggak bisa, ini yang paling kecil. Mulutnya yang paling kecil ini, nggak cantik. Saya cari dulu. Mulut, bibir. Coba bibir. Ini aja. Oke. Warnanya ganti merah banget. Ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Kalau sudah nih,
Ya, ini Bapak Ibu silakan download. Downloadnya dalam bentuk JPG. Saya akan klik unduh, karena ini saya ada 2, ya. Saya ambil halaman 1 saja. Halaman pertama, saya klik selesai, kemudian saya klik unduh. Ya, Kanvatar kita selesai. Untuk Kanvatar baru nih, ya, kita masih ada pembuatan karusel lagi. Ini baru elemen Kanvatarnya, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke karusel, untuk memasukkan dan memundurkannya bagaimana? Oke, sip. Untuk memasukkan dan memundurkan itu harus diblok dulu. Misalnya saya punya di sini saya mau kasih apa ya? Meja deh. Saya cari elemen meja. Meja. Enter. Nih, meja ya. Dia punya elemen meja nih. Nah, bagaimana cara memajukan dan memundurkannya? Ini harus diblok dulu. Ini diblok. Kemudian kita klik posisi. Nih, posisi. Kemudian kita klik mundur. Oke. Cek berapa banyak layer yang akan kita mundurkan. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak cek layer, berapa sih posisi yang akan kita mundurkan, dia jadinya kayak gini nih. Ada tangannya yang terlepas ya. Ini kan tadi ada tangan di sini nih. Tapi karena kita belum selesai memundurkan, jadi tangannya kehilangan. Ya, kita bisa tambahkan 1 mundur lagi, 1 kali mundur, baru tangannya muncul lagi. Gitu. Ya. Bapak Ibu bisa gunakan di blok, Bapak Ibu bisa gunakan posisi, kemudian klik mundur, atau Bapak Ibu bisa gunakan kontrol siku. Kontrol siku kiri untuk mundur ke belakang, kontrol siku kanan untuk mundur ke depan. Ya, ini saya gunakan kontrol siku kanan tuh untuk maju. Tuh, atau kontrol siku belakang untuk mundur. Tombol di laptop, ya. Begitu caranya. Nah, ini saya sudah jadi nih Kanvatar saya. Sebentar kita buka. Nih, ini dia ya Bapak Ibu ya, Kanvatarnya ya. Jadi siapa yang suka menggambar tapi dari dulu tidak tercapai keinginannya untuk bisa menggambar seperti ini. Saya yang jelas. saya dari dulu, kenapa warnanya jadi merah semua? Pasti karena tadi saya ganti merah semua. Ini saya ganti lagi, sangat merah sekali. Saya agak ini aja. Ya, nah kalau sudah Bapak Ibu, kita akan mulai bentuk baru yaitu karusel Instagram. Ya, di sini Bapak Ibu bisa ketik karusel. Harus pakai bahasa Inggris sepertinya, karusel. Nah, ini ya, konten Instagram format karusel. Ya, jadi Bapak Ibu diklik buat desain. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Belum ya? Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, buat desain konten Instagram format karusel. Kita pilih. Kita tunggu sebentar. Tunggu sampai template-nya muncul. Oke, nah Bapak Ibu, nih saya sudah punya template-nya. Bapak Ibu silakan pilih 1 buah template,
yang akan digunakan di samping sini, ya, Bapak Ibu bisa cek-cek dulu deh template-nya yang mana yang kira-kira oke. Misalnya saya mau pakai template yang ini. Di sini kita lihat ya, dianya ada beberapa slide yang sudah jadi. Misalnya kayak gini nih, ini berarti 1 dari 8 slide. Kalau ini 1 slide, ya. Bapak Ibu usahakan memilih slide-nya yang banyak. Kalau 1 slide ini nanti Bapak Ibu akan terpotong-potong kayak contoh yang tadi, nggak cantik. Tapi kalau misalnya dia 1 dari 8 slide, ini dianya itu tuh konsisten. Saya terapkan semua 8 halaman, dianya dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu sama. Ya, kayak gini nih, itu. Oke, dan itu oke banget, ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi dengan materi pelajaran Bapak Ibu atau tips-tips tetap produktif di bulan puasa misalnya ya. Bapak Ibu tapi bisa juga menggunakan materi pelajaran seperti yang lain. Saya pernah gunakan karusel ini untuk materi pelajaran fisika saya, macam-macam gelombang bunyi dan lain-lain, pokoknya bebas ya. Kalau saya tips ini untuk yang sekarang ini tips tetap produktif. Produktif di bulan puasa. Nah, gini. Kemudian di sini saya bisa tambahkan akun Instagram saya. Loh, kok mati? Mati sendiri lah. Cannot connect. Ibu, bingungnya. Saya tiba-tiba bingung kok saya ngomong sendiri. Udah masuk sekarang. Rupanya hilang jaringannya. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita sampai sini. Ini tadi saya bilang saya akan ganti dengan akun Instagram saya, Yulia Saridona. Saya tips tetap produktif di bulan puasa. Kalau Bapak Ibu mau bikin yang lain bebas. Oke. Kemudian ini sepertinya dianya sudah ini ya. Seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa ganti, bisa tambahkan juga. Saya akan tambahkan apa namanya? Kanvatar saya tadi yang sudah kita download, saya unggah media. Kemudian saya masuk ke sini, download, saya ambil Kanvatar saya di sini, saya klik open. Ini dia. Ya, saya cukup gunakan satu saja di bagian cover depan. Saya mau pakai yang tidak pakai hijab. Maka ini akan saya crop, kemudian saya edit gambar, kemudian saya hapus latar belakang. Tada, udah ya. Nah, ini kita akan gedein biar dia sesuai dengan ini. Nah. Nah, saya kayak gini aja. Nggak apa-apa juga sih, jadi yang itunya dihapus. Saya klik edit gambar, saya klik menghapus latar belakang. Ini saya geser ya, biar dia tidak menutupi. Oke. Mbak Dona, apakah kanvatarnya harus ada di situ? Bebas sih Bapak Ibu ya. Dicocokin aja. Kalau menurut Bapak Ibu nggak cocok, ya nggak usah.
Nih, ya. Oke, sudah tips tetap produktif bulan puasa. Halaman pertama. Halaman pertama sahur sesuai ini ya, sesuai kebutuhan. Jangan terlalu berlebihan saat sahur. Sehingga pagi hari menjadi malas untuk bergerak. Bapak Ibu bisa buat apa saja ya, tidak harus sama seperti saya. Ini karena mendadak dipikirkannya saat ini. Nah, ini kemudian ini kita ganti. Oke, halaman kedua. Ini tadi tidak ada halaman. Ini juga harusnya tidak ada halaman. Saya hapus aja bulat-bulatnya biar sama. Yang kedua adalah minum vitamin. Vitamin aja ya, taruh di sini ya. Vitamin. Cukupi kebutuhan tubuh dengan vitamin. Sehingga tetap fit selama bulan puasa. Oke. Ini bisa langsung kita copy ya Bapak Ibu ya. Saya Ctrl C aja. Di sini akan saya langsung Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ini saya hapus. Apalagi nih Bapak Ibu, vitamin. Beraktivitas. Aktivitas. Lakukan aktivitas seperti biasa. Sehingga waktu akan berjalan tanpa terasa. Begitu. Ini kembali saya hapus. Kemudian ini kembali saya copy. Goal. Fokus pada tujuan dan cita-cita sehingga puasa pun tidak menghalangi untuk menggapainya. Bapak Ibu usahakan, ini saya 5 ya, usahakan ketika membuat konten yang di karusel ini, font ini sama, kontennya konstan, fontnya. Saya pakai fontnya Aileron regular. Kemudian durasi, ukuran fontnya adalah 31,5. Di sini 31,5, maka di sini usahakan dia sama juga. Ini 34, maka ini harus dikecilin gitu ya. Dibikin juga sama 31,5.
Jadi 31,5. Jadi ketika orang membaca tidak akan, oh ini kita digeser, ini beda lagi ukurannya, kayak gitu ya. Jadi pastikan konstan untuk jenis font dan ukurannya. Ini sebentar, ini juga. (31,5). Oke, nah aktivitas sudah halaman 5 goal. Terakhir terima kasih, berarti ini saya tidak butuh, ini akan saya hapuskan. Ini juga halaman terakhir. Nah yang ini bisa kita ganti dengan foto kita, ya. Nih kan, kita bisa masukin unggahan, saya akan ambil foto saya. Ada nggak nih saya foto? Jangan-jangan di sini nggak ada foto saya. Nih ada nih satu nih, saya pakai foto saya yang ini aja. Saya masukkan ke sini. Nah, follow @Yuliasaridona. Selain tips di atas, koma, apalagi yang kalian ketahui? Sebutkan tips lainnya. Yang kamu ketahui. Nah, ya. Nah, ini udah selesai, Bapak Ibu. Sekarang saya akan berpindah ke Canva ini, ke Canva handphone. Kenapa? Karena untuk karusel Instagram itu hanya bisa dilakukan di handphone ya, IG handphone ya. Jadi biar saya bisa masukin ke Instagram saya, maka ini harus saya download aja di ini. Saya download di Canva handphone saya. Enaknya Canva seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa gunakan mobile di Canva saya. Karena ini adalah handphone saya yang lain, jadi saya baru memulai. Saya akan pilih akunnya dulu. Tadi saya Bapak Ibu melihat saya mendesain di laptop ya. Sekarang saya akan mendownload desain tersebut di handphone. Jadi dengan akun yang sama kita bisa melakukannya dengan perangkat yang berbeda. Asalkan akunnya sama. Kata kuncinya adalah akunnya sama. Kemudian ingat di akun mana kita bikin. Saya tadi bikinnya itu di Guru Cetar. Nah, karena saya bikin di Guru Cetar, itu saya masuk ke proyek saya, proyek Anda. Kemudian saya lihat desain terakhir. Nah, desain terakhir saya yang ini nih, tips tetap produktif. Saya buka lah tips tetap produktifnya. Bener nggak? Ya, sama ya. Tuh, nih. Oke, sudah nih. Sudah saya akan download. Caranya download kalau di handphone semua tahu ya. Di sini aja langsung atau di sini. Kalau di sini nanti dianya jadinya adalah zip. Maka saya akan download satu-satu. Saya download satu-satu, saya klik unduh. Saya pilih JPG aja. Kemudian halaman pertama. Halaman pertama dulu. Klik selesai, klik unduh. Kemudian saya download lagi halaman kedua. Halaman pertama sudah saya download, izinkan. Oke. Sekarang halaman kedua. Klik unduh lagi. Mbak Dona kenapa nggak langsung? Kalau langsung dianya jadi zip ya, rempong untuk ekstrak-ekstrak. Saya klik selesai, saya klik unduh. Oke, halaman berikutnya.
klik unduh. JPG halaman ketiga. Oke. Halaman keempat. Sip. Halaman kelima. Dan halaman terakhir. Oke. Nah, Bapak Ibu ini sudah tersimpan di galeri handphone saya. Kita bisa cek di sini ya. Saya akan buka galeri handphonenya mana nih. Ini dia. Ini dia ya. Itu sudah tersimpan di galeri handphone saya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang akan kita kirimkan ke Instagram. Pertama buka Instagram masing-masing. Saya akan buka Instagram saya yang tadi. Kemudian di bagian paling atas di home. Nih. Di sini nih, ini yang ini ya. Itu ada tanda tambah. Saya klik tanda tambah. Kemudian jangan lupa di sini Bapak Ibu harus pilih yang ini. Nih. Ya. Pilih ini diklik, maka dia akan minta untuk menandai yang mana saja. Ya, ini saya langsung saya klik yang ini. Kita harus mulai dari awal. Awalnya kan tadi yang ini ya. Ini halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Kemudian ini halaman ketiga. Halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam. Tuh, ya. Jadi ada 6 halaman. Kalau sudah, ini tinggal klik tanda panah di atas sini. Ini kita bisa lihat dulu review. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Tuh, ya. Jadi dia memang ada 6 halaman yang terpisah. Kemudian kita klik tanda panah lagi. Dia akan memproses. Bapak Ibu, dari kemarin Instagram saya bermasalah, ini enggak ya. Nah, di sini kita bisa tulis keterangannya. Tips produktif di bulan puasa. Di bawahnya boleh kasih tag. Tagnya adalah Canva cetar kelas. Nih ya. Kemudian di sini Canva level 2. Oke. Kalau sudah silahkan tandai saya dan Kang Denny. Tandai orang. Silahkan klik tandai, kemudian ketik di situ Yulia Saridona. Nih ya, tandai saya, kemudian Denny Rohendi. Denny Fisik. Yang ini. Ya. Kalau sudah tinggal klik saja checklist-nya. Nih, kemudian checklist lagi. Selesai. Nah, inilah dia linknya. Linknya tinggal klik salin tautan, kemudian kirimkan. Ya, jadi ini linknya salin tautan. Kemudian satu lagi adalah gambar yang sudah di-download. Misalnya tadi Bapak Ibu bikin gambarnya itu 5 ya, saya 6 di. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, maka yang ada di Google Classroom adalah 6 gambar termasuk link. Begitu Bapak Ibu, tugasnya ya, saya akan stop sharing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Oh, nggak usah stop sharing deh. Mangga, sebelum saya berpindah room, ternyata saya lupa Bapak Ibu, saya ada room, ada meeting lagi. Iya. Gimana? Silahkan, boleh. Boleh nanya, Teh Dona? Iya, silakan Ibu. Iya, bismillahirrahmanirrahim.
tadi yang apa namanya yang dari Canva yang dari handphone, apakah bisa langsung dari Canva yang dari laptop kemudian langsung ke Instagram gitu? Oh, kalau maksudnya gimana? Jadi yang tadi hasilnya itu hasil apa ya, yang tadi yang ada 5 tips puasa itu, Kan kemudian ya. kan iya, kemudian kita kirimnya itu dari apa namanya dari laptop. Bisa atau harus Instagram boleh. itu kalau setahu saya, kalau dianya satu-satu bisa lewat laptop. Tapi kalau dianya modelnya banyak, itu carousel, itu nggak bisa lewat laptop. Nggak tahu kalau yang lain, kalau saya itu kemarin nyoba kayak gitu Bu. Jadi paling gampang memang pakai handphone biar tidak ada kesalahan. Siap, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Masih meraba-raba. Iya, nanti boleh disimak lagi recordingnya Iya, ya. siap. Mungkin belum halus, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Ibu. Namanya juga sama seperti ini, pisau ya, semakin diasah semakin halus. Pokoknya Canva itu seperti itu. Ya, semakin Bapak Ibu rajin ngulik-ngulik, itu akan semakin akan semakin bagus gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk ininya berapa lembar tadi minimalnya? Minimalnya itu kayak saya aja deh, 6 ya. Cara membuat lembar biar nggak geser-geser. Itu tadi di blok semuanya, kemudian pilih kelompokkan. Kalau materi pelajaran berarti poin-poinnya saja ya Mbak. Ada juga sih materi pelajaran yang ada fokus kayak saya, Bapak Ibu bisa cek ya di di Instagram saya. Oke, izin sholat, mangga silakan. Oh iya, sudah asar tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh izin saya buka kameranya dong semuanya. Mau saya ambil fotonya. Sebelum kita menyiapkan bukaan, tapi saya harus berpindah nih. Pak Ade masih sendirikah? Coba saya lihat ya. Oke, Aizen, ada Aizen, ada. Oh iya, selamat Pak Ade. Pak Ade juara. ini si bapak-bapak pada kemana ya? Ayo, yang lainnya mangga dibuka kameranya. Sebentar. Oh, ada Pak Istiqmal Iskandar. Nah, ada temannya Pak Ade ternyata. Saya dari tadi mencari bapak-bapak Pak Istiqmal. Karena bapak-bapak kan nggak sibuk untuk nyiapin takjil ya. Oke, siap. Boleh kasih senyum yang paling manis, saya print screen dulu. Boleh kasih jempol juga, walaupun puasa kita tetap belajar. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Saya ambil lagi slide kedua, silakan dibuka juga. Yang ada di slide kedua. Izin sebentar, saya kirim ke WhatsApp dulu. Nah, slide kedua. Dibuka juga dong slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Sip, mantap. Baik, Bapak Ibu, setelah ini akan saya proses recordingnya. Ya, kemudian akan saya kirimkan ke Bapak Ibu. Tetap semangat ya belajarnya. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Kalau ada kendala, boleh tanyakan di grup WhatsApp atau Japri saja. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan mempersiapkan buka puasa. Halo, Ibu Anissa itu dedeknya itu lagi ini. Puasa nggak dedeknya?
Dedeknya ikutan main Canva juga. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi dengan saya besok. Bapak Ibu, besok kita dengan materi yang pastinya cetar juga. Diasah-asah aja terus Bapak Ibu untuk membuat kanvatarnya. Semakin lama akan semakin rapi, akan semakin bagus, dan akan semakin ketagihan dan terkanva-kanva kalau kata teman-teman yang lain. Ya, saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Mbak Dona. Izin. Terima kasih.